here. Thank you very much to have you in this session. So today we have Ibu Aini as the whole school curriculum coordinator and Ibu Erli as the vice principal of curriculum or the PYP coordinator and me myself, Maria. Uh, Okay, so we have several topics to be discussed together. The first one is about the IB evaluation visit that we are going to have in November soon. And there are some preparation that we have been doing internally in our school, and it is quite rigorous. And we need to engage all of the school member for the preparation. And we would like to inform you a little bit about this as the school community members too. And we are going to discuss about the language profile and the survey that we are going to send to you parents soon. We need to see the reason behind why do we need to have the information that we will collect from the survey, and as well as the student feedback form for grade 4, 5, and 6. So maybe we can start because we only have limited time. More parents are coming, joining. We are happy to have more parents to join us this afternoon. Okay, Ibu Aini, maybe we can start with the first topic. Good afternoon again, parents. Okay, let's start. Actually, we would like to inform you that we are going to have our school evaluation visit, just like is written there, on the 8th until 10th of November 2021. Those are the visit from the IB team to our school. But there are several steps for the evaluation visit that I'm going to share with you. So let's find out further. What is program evaluation actually? So program evaluation is a requirement from the IB. So as an IB school, it is a must for us to have IB evaluation visit for every 5 years. So we are going to have it in November for all the programs, PYP, MYP, and DP. It is not only as a requirement, but it is also a service from the IB to support school. It is a reflective process, not only for the educational section, but also for non-educational section, also for parents and students. So all this, the school community will involve in this process. And this program evaluation is to assess whether a school continues to meet the IB requirements and to support the school to continually improve the programs. Then the result of the visit, the school needs to plan the next steps and future action. So that's the main purpose of the visit, for the school to always develop themselves. So later on there will be things that we need to improve and things that are already in place or things that are already good. So as a school, we can keep growing. Okay, so what will the IB look from our school? There are 4 focus actually during the visit. There are 4 according to the standards: purpose, environment, culture, and learning. Purpose here, the first one, we need to focus on how the school successfully integrates the IB philosophy within the school's unique context. While environment, the school needs to develop a learning environment. So the IB will try to see how our learning environment looks like, how our learning environment supports the learning. So it can, they will look at the effective structures, organizational practice, and resources as well. And also the third one, they will focus on the culture. This is talking about policies, how the school ensure the implementation of the IB key policies. That's why during the PALS, usually we always introduce, right,
policies. Last time we introduced academic integrity policy because there are 5 key policies that the school needs to implement. Inclusion policies, admission policy, assessment policy, language policy, and academic integrity policies. So all those policies are kept in the parent website. So all parents can access that one. And the last one is, of course, learning. Here, the school needs to create students' learning experiences of the highest quality possible. So inside the learning, of course, there is assessment over there also. Those are the things that are going to be as the focus when the IB team visit our school. Okay, and the next one is the date again to remind you to take a note, 8 until 10 of November 2021 for all the 3 programs, PYP, MYP, and DP. Okay, now the steps, or we can call it components. What are they? The first one is preliminary review. The school reviews and submits required program documentation and school information. We did it already, 15th of July already. Last July, the school submitted this one. And we have received the feedback. And today, the school revises and resubmits the documentation as needed. So we did this one. It is responsibility of the educational team to ensure that all the required documents submitted to the IB. That's the first step. And then the second one, the self-study process. The self-study is a self-assessment of the school implementation of the IB program that based on the 4 focus that I mentioned before, based on the purpose, environment, culture, and learning. Here, the blue one, the blue highlight, I highlighted because here in the self-study process, later on, we will need some representative from parents and students to give input or to evaluate our practices. So here, later on, I'm going to probably contact the PSG asking for some representative from parents and also from student council. So not only teachers they are going to assess or evaluate our practices, but we also need to see from parents and students' perspective. So later on, I'm going to contact you. This is the self-study process. And the next one is school visit. This is the main one, school visit, when the IB team send people to visit our school. Of course, in this time, it will be online. They cannot come to our school in person, but they are going to do it online. So here, IB will have the evaluation team, representative from each program, and they will engage the school in reflective conversation about ongoing development and suggest areas for future or further development. The conversation, of course, not only for teachers. Later on, the IB evaluation team will also meet some representative of parents and students. So later on also, we need some representative of parents and students because the IB team, they are going to meet with you and ask some questions related to the practices. And later on, the evaluation team assess the school's development of each standard and will identify requirements that the school does not have in place. So that's the school visit. And the last one, of course, the conclusion, the last step of the evaluation visit, the IB provides the school with the evaluation report. There will be an evaluation report that will tell us what things they are good and what things that we need to develop. So like feedback from the IB to improve our school, to help the school to improve ourselves. And of course, the IB will also meet with the school community to share the outcomes of their visit. So mainly that's the things that I would like to inform you. And please take note when I contact you, probably through Bunita, because we really need some representative from parents to do the self-assessment and to have a conversation later on with the
IB visiting team. I think that's it all, Ibu Maria. Thank you, Bu Aini. Before we continue, Bapak Ibu, may I ask for your feedback about the language that we are using in this session? Do we need to also speak in Bahasa Indonesia a little bit to give a better explanation? I think we can do both ya, Bapak Ibu ya. So, tadi Ibu Aini menjelaskan tentang proses evaluation visit, kunjungan untuk mengevaluasi dari IB terhadap sekolah kami yang meliputi evaluasi terhadap 3 program, baik PYP, MYP maupun DP. Jadi mulai dari Early Childhood Education sampai ke Secondary School. Nah, prosesnya sudah berjalan, ada beberapa hal yang dilihat dalam prosesnya, dan salah satunya akan melibatkan Bapak, Ibu, dan juga siswa. Nanti kami akan meminta bantuan kerjasama dari Bapak, Ibu, bila diperlukan untuk menjadi bagian dari dalam interview nanti ya Bu Aini ya. Ya, dalam interview dan juga dalam self-assessment untuk menilai, mengevaluasi program kita bagaimana. Kita juga butuh, ada dua yang kita perlukan dari orang tua dan siswa. Ya, nanti akan kami hubungi lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam 2 proses itu ya Bu Aini ya. Ya, semoga hasil dari evaluation visit ini baik sehingga kami juga bisa terus meningkatkan standar pembelajaran sesuai dengan IB kurikulum. Ini sudah evaluation visit yang keberapa ya Bu Aini ya? 3 ya boleh. Ketiga. Yeah, so we have started to implement this IB curriculum, I think in 2005, ya Bu Aini ya. Starting with the candidacy and all the process and with the 3 evaluation visit and untuk bisa mempertahankan logo IB School juga tidak mudah ya Bu Aini dan Bu Erli ya. Supaya logo IB School bisa tetap terpampang di sekolah kami bukan proses yang mudah juga karena banyak pertanggungjawabannya dari semua aspek pembelajaran dan sekolah juga. Jadi kami berharap persiapan yang kami lakukan dengan memberikan bukti-bukti by giving the evidences and also sharing the experience, the teaching and learning experience both from us, the teachers, but also from the students and parents will show or will be a good evidence of what we have been doing in our school in implementing the curriculum. Ya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sehubungan dengan ini? Oke, ya. Memang lebih banyak prosesnya internal sekolah sih ini. Oke, jadi terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang student language profile. So this is a new thing that we are going to start in PYP. Actually, we have done it. We have done the survey in secondary ya Bu Ani ya. We have got the information about student language profile already in secondary, but we just need to start it this school year. Yeah, probably for secondary, probably parents won't realize it because usually the survey will go to students because they are big enough to understand about the languages that they use. Yeah. So we are going to send a survey to you parents to help us give information about the languages that you are speaking or using in your family or any language that your child is exposed to. Ya, sebelum kita memulai, kita ada beberapa kegiatan. Ibu Erli akan memulainya. Do you need me to share the screen so you can lead it, Bu? It's okay, Bu Maria. I can do both. Okay, good afternoon again, parents. Selamat siang. Okay, just like Ibu Maria has explained before, so the survey will be sent to you because we need the information of the student's language profile. And later on, we will map the student's language profile into our own school language profile. So
we would like to have this whole school SVP language profile. So that's why we need to have the information from each of every student that we have at school. Okay, Bapak Ibu, to make you have the experience of it, because later on we will ask you to help your children, just like Ibu Maria and Ibu Aini mentioned, in the secondary school, we can just send the survey to the students. They can do self-reflection by themselves. They got more awareness of this. But for our students in PYP, we really need your help to accompany them because maybe they don't realize that they actually speak this Javanese language, let's say, a little bit, but they don't realize it, so they don't put it in the survey. While actually, even though it's only like a little percentage of the whole language capability, but we also want to have that detailed information. Nah, to make you experience that before you are guiding your children, so we would like to ask your involvement here, Bapak Ibu, if you don't mind. Siang-siang, biar kita nggak ngantuk, Bapak Ibu boleh ambil selembar kertas dan pensil atau pulpen, pokoknya alat tulis. Bisa, Bapak Ibu? Oke, thank you. Saya tunggu ya. Kertas apa saja ya Bu Erli ya, buat kayak coret-coret ya. Betul, buku juga boleh, notebook, anything. Oke. Nah, kita mau melakukan apa? What are we going to do with our paper, Bapak Ibu? So we are going to assess ourselves. We are going to assess ourselves on the language profile that we have. Okay, we are not talking about our children yet. Now it's the time for you to reflect on yourself, right? So what is your language profile? Okay, so if you see the diagram here, there are language 1, language 2, language 3, language 4. So those are all the languages that you probably have. Okay, so for each of the language, first, I'd like you to identify first. What languages do you speak? Okay, we don't talk about the percentage for now. We don't talk about, is it only the main language? No. So any language that you use, all right? And then you can put it in this little ellipse over there. What languages, all right? And then for each language, please identify again, when do you use that language? Okay, when. And then to whom do you use your language with? Okay, who itu jadi Bapak Ibu pakai bahasa itu sama siapa? And then where? Okay, where do you use that language? And then how much? Now, this one is the percentage. Let's say from all of the language capability that you have, 100%, how much is this? How many percentage is this? Okay, gitu ya Bapak Ibu. Jadi pertama-tama Bapak Ibu identifikasi dulu bahasa-bahasa apa yang Bapak Ibu punya. Nah, itu ditulis di bagian yang elips-elips itu. Nah, kemudian di tiap bahasanya Bapak Ibu tentukan sekarang kapan Bapak Ibu menggunakan bahasa itu. Misalnya kalau di saat pertemuan keluarga misalnya gitu. Who, sama siapa? Oh, sama suami aja atau sama istri aja. Where, misalnya gitu, di rumah, how much gitu. Mungkin kalau yang bahasa daerah gitu dengan istri sama dengan daerahnya bisa mungkin 50% gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa kalau memang how much-nya itu misalnya hanya 10% misalnya. Karena jarang saya ketemu orang yang bisa bahasa ini. Seperti itu, that's okay. Oke, Bapak Ibu, silakan. Yes, Buna. We're talking about the language that not only that we speak, but also writing, or yes, you understand the language that you use. So in language there are different strands, Ibu.
listening, speaking, reading, writing, viewing, and presenting. So, So either one, or all of it, or any, right? yes, exactly. Okay. Thank you for Thank you. clarifying, Bu. Welcome. Okay, can I have just a minute more, Bapak Ibu, to finish, and later on we can share to each other, okay? Okay, Bapak Ibu, I think time is up. We can share to each other. Who would like to share, Bapak Ibu? This is just for fun, so it's okay, I think, if we can just share and listen to each other. It doesn't have to be so formal. Boleh, Bapak Ibu, siapa yang mau share? Silakan. Yes, Bu Tika, silakan. Oke, ini coba saya share ya. Oke. Kalau saya biasanya bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia bersama siapa? Bersama suami dan anak-anak. Kemudian di mananya di rumah. Terus seberapa banyaknya? Kira-kira 90% digunakan. Terus kapan? Hampir setiap waktu. Oke. Gitu. Kemudian bahasa yang kedua, bahasa Inggris. Bersama siapa? Bersama anak-anak. Kemudian di mananya di rumah. Seberapa banyak digunakan? 10%. Kemudian kapan itu digunakan? Bisa pakai gini nggak Bu Erli? Kayak misalnya sesekali, sering, jarang gitu boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ya. Kalau 10% berarti sesekali digunakan. Kayak misalnya mungkin kalau lagi guiding PR gitu ya Bu ya? ya? Ya, di occasion tertentu. Baik. Oke, thank you so much Bu Tika for sharing. Thank you. Anybody else, parents, Bapak Ibu? Silahkan. Silahkan. Siang, saya Gami. Yes. Ya. Biasa kalau di rumah 80% bahasa Indonesia, ke keluarga juga banyak bahasa Indonesia, tangga dia ngomong sama anak juga bicara bahasa Indonesia. Terus bahasa keduanya bahasa Mandarinnya tuh saya bingung Bu, soalnya kalau bicara kakeknya sama papahnya itu dia bicaranya pakai bahasa Mandarin terus. Oh, oke. Jadi setiap papahnya sama kakeknya itu bicara, itu dia selalu bicara bahasa Mandarin. Jadi kalau anaknya sama mereka dia pasti diajak bicara bahasa Mandarin juga. Kalau bahasa Inggrisnya cuman sesekali aja pas dia lagi sekolah atau dia lagi lihat YouTube gitu sambil nyanyi-nyanyi sih, Bu. Baik. Apakah ini sama juga dengan language profile Ibu?
Language profile, iya, language profile anak ibu sama dengan language profile ibu. Iya. Oh, sama, oke. Jadi ibu berbicara bahasa Mandarin juga di rumah ya sama anak-anak ya Bu? Saya nggak bisa, papahnya sama keluarga papahnya yang bicara bahasa Mandarin sama dia. Oh baik, ibu hanya Indonesia dan Inggris. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih. Satu lagi mungkin dari Bapak Ibu? Maybe one more parents would like to share? Oke, silakan Ibu Farida Nahar. Maaf Bu, sebelumnya saya off video nggak apa-apa ya Bu? Oh iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Di sini kebetulan kalau saya sendiri ini language profile-nya agak beda sama anak saya Bu. Ini saya dulu ya Bu ya. Kalau saya ini untuk bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Ini saya gunakan setiap hari kepada setiap orang dan selalu. Untuk bahasa kedua ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini biasanya saya gunakan ke anak saya. Kebetulan ada 2 anak. Ini untuk anak yang pertama yang udah sekolah. Jadi mungkin ketika mengerjakan PR atau kadang kita lagi interaksi apa aja selingan gitu menggunakan bahasa Inggris. Ini mungkin sekitar 10%. Kalau bahasa ketiga itu bahasa Jawa. Ini lebih saya gunakan kepada orang tua saya atau seperti teman-teman lama itu Bu. Ini mungkin sekitar 10% juga. Kalau anak saya, karena anak saya ini kebetulan campuran, suami saya orang Padang. Jadi bahasanya hanya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia sama dengan saya, penggunaannya setiap waktu dan di setiap tempat dan selalu. Untuk penggunaan bahasa Inggris lebih ketika bersekolah Bu, ketika sekolah, ketika kegiatan belajar mengajar dan sesekali dengan orang tuanya, dengan saya dan ayahnya, seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Iya, jadi mungkin memang bisa beda ya language profile kita dengan anak kita gitu, karena memang ada pengaruh dari ayahnya seperti tadi Ibu yang sebelumnya juga ada pengaruh dari papanya gitu. Belum lagi kalau bicara bahasa Jawa ya Ibu dengan orang tua kromo inggil, nanti kalau dengan teman bahasa Jawa yang slang gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu-ibu sudah berpartisipasi. Kita lanjut lagi ya. Ya, ibu-ibu. Jadi tadi ibu tadi sudah merasakan gitu ya, membuat language profile itu seperti apa. Nah, sementara yang gambar-gambar tadi saya tunjukkan itu beberapa cara dari sekolah-sekolah IB yang lain yang sudah melakukan pemetaan terhadap murid-muridnya. Untuk language policy itu bisa seperti itu macam-macam gitu. Karena kita lagi online gitu ya, dan kita juga berpikir, oh mungkin G-Form jauh lebih bisa menjangkau ke semua, jadi kami akan menggunakan Google Form, Bapak Ibu. Tapi nanti kami juga akan sertakan anak-anak untuk kelas atas, kelas 4 sampai kelas 6 juga untuk membuat visible thinking-nya atau visual organizer-nya. Seperti tadi, mau bikin bagan, mau bikin pakai gambar, gitu boleh. Gitu. Nah, selanjutnya SVP Language Policy ya Bu Maria. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, we need to understand that when we are talking about the languages that we are using at school, we also have some guidance. So we need to see in which perspective that we are going to see it, right? So we also have a language policy as our guidance, because as a multicultural community, there are more than one languages in our school, and this really help us to determine which one should we look it at from. Okay, so from this SCP language policy, I have highlighted some of the important points about the use of language in our school. First, we value and support the development of the language profile of each student. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita kenapa kami melakukan language profiling ini juga salah satunya adalah untuk membantu
pengembangan bahasa, profil bahasa siswa. Dan karena sekolah kita berada di Indonesia, berarti most of our students memang menggunakan bahasa Indonesia juga gitu. Lalu ini mungkin salah satu alasan juga Bapak Ibu mengirimkan anak Bapak Ibu ke sekolah kami adalah to develop their English ability, ya kan? Jadi so we are committed to use English as the language of instruction. Jadi ini yang digunakan dalam keseluruhan pembelajaran. Tetapi karena kami adalah sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama, maka kami juga diwajibkan oleh pemerintah tetap mengajarkan bahasa Indonesia, agama dan PPKN, dan itu terintegrasi. Tidak karena pembelajaran IB PYP masih transdisciplinary, so it is easier for us to embed this learning in our planning, ya Bapak Ibu. Jadi selain karena kita memang sebagai IB School berkomitmen untuk membantu pengembangan profil bahasa anak, sebagai sekolah SPK kami juga punya kewajiban untuk mengajarkan bahasa Indonesia ini. Nah, di sekolah kami bahasa Indonesia ini memang the host language juga, dan juga bahasa ibu juga bagi sebagian besar siswa kami. Lalu yang ketiga, the third important things from this policy is at SVP all teachers are teachers of language. Dan ini memang karena transdisciplinary tadi, makanya pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu dilakukan oleh guru kelas juga. Ya. Okay. Jadi ini adalah deskripsi tentang bahasa-bahasa yang kami gunakan di sekolah. Jadi di sekolah kami bahasa itu dikategorikan sebagai yang pertama language of instruction, yaitu bahasa Inggris, ya, atau bahasa untuk instruksi dalam kegiatan pembelajaran. Lalu mother tongue, bahasa ibu. Nah, bahasa ibu ini bervariasi tergantung dari mungkin kebangsaannya anak, apa yang terekspos pertama kali bagi anak sejak lahir, dan biasanya bahasa asli ya Bapak Ibu ya, dan sering digunakan oleh anak tersebut. Lalu bahasa Indonesia, sementara sebagian siswa kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa host country, jadi di mana sekolah itu ada. Lalu ada juga additional language, kalau di kami itu masih Mandarin. Mungkin nanti kalau ke depannya ada additional language lagi bisa juga gitu. Seperti kayak misalnya now we are offering ECA of Korean language and also Spanish. Ya mulai ada ekstrakurikuler bahasa Korea dan bahasa Spanyol dengan Pak Wibi dan Bapak Alzora. Nah, jadi ini kami membaginya. Jadi semua pembelajaran bahasa ini meliputi 4 komponen yang tadi disampaikan oleh Ibu Una juga, ya, speaking, reading, writing, listening, bahkan ada viewing and presenting. Okay. Nah, untuk multilingualism, this is why IB put the importance of multilingualism in our teaching and learning. Ya, Ibu Erli sebagai di IB PYP maybe could explain it better than me. Nah, ya Ibu. Jadi disamrikan saja bahwa memang multilingualism, IB memang juga menekankan bahwa anak-anak kita di dalam pendidikan IB itu harus punya kemampuan lebih dari satu bahasa, gitu, multilingualism. Dan ini sejalan juga dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria di polisi kita, bahwa ada banyak bahasa-bahasa yang memang kita tawarkan di sekolah Victory Plus gitu. Nah, kita juga di sini juga akan membahas juga gitu. Jadi bagaimana untuk membalancekan seperti itu kan, bahwa kita punya mother tongue, tapi kita juga kita harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak gitu. Nanti kita akan bicarakan itu Bapak Ibu lebih lanjut.
Nah, selanjutnya tetap ini bagian dari SVP Language Policy tentang how we support the mother tongue development for our students. Jadi salah satunya adalah tentang kegiatan yang sudah kami beberapa kali informasikan kepada Bapak Ibu, multilingual atau multicultural activity di ECE dan di primary yang kami ajak atau undang Bapak Ibu untuk berpartisipasi di dalamnya. Jadi seperti di sini dikatakan orang tua dapat sukarela membantu kegiatan di kelas ya dengan cerita, berbagi pengalaman kepada anak-anak dalam bahasa ibu mereka. Nah, ini why do we also pay attention or pay the importance on the mother tongue? Because yes, we know our children or our students mostly are Indonesian, and we would like to help them, even though they are speak multilingual, they could still learn English more effectively. Yeah, with different background of language that we have, we are still aiming to help them to learn English more effectively. Yeah, so this is we need to also see the importance of our mother tongue, even though we also need to see it in with another perspective if it refers to the teaching and learning in our school, which has that language policy as I mentioned before. Why is it important? I think ya mungkin ada Ibu Kartika juga dan beberapa psikolog, orang tua yang juga psikolog mengerti pentingnya kita mengekspos atau mengeksplor bahasa ibu ini terhadap anak-anak kita ya. Dengan bahasa ibu mereka belajar untuk berpikir, belajar untuk berkomunikasi dan juga membangun pemahaman akan struktur-struktur bahasa ya. Ya, pengembangan bahasa juga meliputi pengembangan di bidang kognitif, emosional, dan sosial karena ya itu mencakup bagaimana mereka mengekspresikan pendapatnya, pikirannya, termasuk juga mengartikan beberapa pernyataan-pernyataan atau berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, karena itu kami sih walaupun ya memang English is our language of instruction, we also need to help our students to maintain the development of their mother tongue at the same level of English. Maybe we have different exposure, but we aim to keep having them developing their mother tongue too. Ya, nah this is another sharing. Maybe ya karena pengembangan bahasa ibu tidak hanya tergantung di sekolah, Bapak Ibu, terutama memang banyak dilakukan di rumah. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa share apa sih yang dilakukan untuk mengembangkan bahasa ibu ini di rumah dengan baik dan benar mungkin ya Bu ya. Adakah yang mau share? Saya Bu. Oh ya, Bu Pipi silahkan. Jadi anak saya bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa bakunya tidak bisa. Jadi ketika disuruh baca di kelas, dia katanya dari kelas 1 itu dia seperti Cinta Laura kata Ibu Maya, terus kelas 3 masih seperti itu kata Ibu Wiwin. Jadi masih kalau baca di kelas dia salah-salah gitu loh Bu. Jadi diketawain sama temennya. Akhirnya saya putuskan untuk membeli buku-buku cerita Nusantara, beli cerita rakyat itu, terus sama pahlawan-pahlawan. Jadi sambil baca dia juga ini Bu, mengerti gitu loh tentang ada manfaatnya juga. Terus lama-lama dia bisa loh Bu, bisa gitu Bu. Karena dia paling takut pelajaran bahasa Indonesia salah satunya selain matematika gitu kan. Dan itu berguna banget Bu. Jadi dia udah lancar membaca gitu. Itu sih yang saya alami dengan anak saya Flosi.
Oh iya, jadi Ibu memberikan exposure dalam bentuk buku cerita, bercerita bersama, seperti itu ya Bu ya? Iya, iya membaca. Dia membaca, kita dengar gitu. Jadi membaca keras-keras gitu. Jadi Mm-mm. kalau dia nggak ngerti, dia tanya gitu. Karena banyak memang betul Bu, bahasa baku itu tidak dimengerti sama anak-anak. Juga sama kakaknya Flosi, ketika dia mau masuk kerja, ini saya cerita ya, dia mau magang, dia ternyata harus menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris dia bisa. Ketika dia multiple choice, dia kagak ngerti itu multiple choice itu apa Bu. Oh, dalam bahasa Pilihan ganda. Indonesianya apa gitu ya? Iya, tren tuh apa? Aku bilang tren tuh nggak pakai D gitu. Jadi eh, karena kakaknya Flosi itu kesulitan ketika dia dites untuk magang di Indonesia, dia tuh ceritakan. Jadi Flosi tuh harus gitu, Mam, harus ngerti gitu. Dia bilang dia yang dia ingat dia nggak ngerti multiple choice itu apa. Karena dari kecil sekolahnya udah di ini kan Bu ya di internasional gitu kan. Jadi dia lupa mungkin nggak paham lagi gitu loh Bu. Iya. Gitu aja sih, Bu. Iya, jadi kita melihat pentingnya keseimbangan dari bahasa ini ya Bu ya, terutama host language, host country language ini ya Bu ya, bahasa di mana kita tinggal. Terima kasih untuk share-nya Ibu Pipi. Sepertinya tadi ada yang raise hand, ada yang mengangkat tangan. Oh tidak ada. Oke, ada komen juga. Saya Ibu Maria. Oh ya. Tadi saya raise hand. Ya. Saya ibunya Tobi dari kelas 4 Papua. Oh ya. Halo Ibu. Tobi kan sebenarnya, ya halo Bu Maria. Sebenarnya Tobi kan dulu lancar bahasa Indonesia karena memang sampai TK kan sekolahnya nasional gitu ya. Saya sebenarnya memiliki kekhawatiran ketika masuk SUP itu dia nggak bisa bahasa Inggris dengan fluent, tapi ternyata anak itu spons banget gitu ya kepalanya, jadinya cepet banget bahasa Inggrisnya. Dan akhirnya malah dia belepotan bahasa Indonesianya. Sempat diskusi sama Bu Tirsa, karena Bu Tirsa homeroom teacher-nya dari kelas 1 sampai kelas 3, sampai kemarin kelas 3 itu akhirnya idenya, jadi mulai dari Tobi itu latihan mengetik bahasa, jadi karena dia suka bikin cerita, dia bikin kreasi cerita-cerita itu awalnya dia pakai bahasa Inggris, tapi saya minta dia untuk latihan menulis mengetik dengan bahasa Indonesia supaya kalimatnya strukturnya baik, kosakatanya bertambah. Nah, terus pas kelas 3, buku cerita udah lewat, kelas 3 akhirnya dia masih kesulitan juga bahasa Indonesianya, makin kesulitan gitu ya. Akhirnya sampai sekarang masih suka rekaman, jadi mimpinya saya sama dia gitu ya, yuk kita bikin podcast yang oke gitu, nggak usah sampai disebar kemana-mana, paling nggak untuk internal keluarga, tapi dalam 10 menit kamu harus pakai bahasa Indonesia doang ya, nggak boleh campur. Nah itu strugglingnya luar biasa ternyata, dan itu jadi kayak challenge buat dia bahwa ya nanti kalau aku bisa 10 menit aku dapat apa ya Bu, dia ngomong gitu. Tapi lumayan sih buat latihan, sampai sekarang kami masih melakukan itu, karena kalau enggak ya belepotan banget Bu. Itu sharing dari saya sih. Thank you. Iya, memang dibutuhkan konsistensi juga sih. Salah satu strategi dalam membesarkan anak yang kondisi lingkungannya lebih dari satu bahasa, kekonsistenan juga perlu Bu. Jadi mixing languages is sometimes is part of the development. Tapi begitu anak sudah bisa mengambil konsepnya, dia sudah mampu mengekspresikan sendiri dalam bahasanya, kemungkinan untuk mixing languages itu akan berkurang, Bu. Tapi memang butuh proses, butuh role model juga yang penting. Makanya mother tongue development ini juga kami lihat keterlibatan orang tua cukup besar ya, ibu-ibu di rumah. Dan ternyata memang maaf, ya silakan Bu Maria. Ya, jadi memang ternyata penting juga seimbang bahasa ibu dan bahasa lain yang kita pelajari. Ya, Bu Erli? Iya, menyambung tadi sebetulnya Bu Maria mengatakan tentang mixing language atau mencampur. Nah, seperti saya barusan ini, mixing language atau mencampur itu. Jadi kalau dari beberapa resources yang kami baca, terjadi hal seperti itu karena anak vocabulary-nya yang masih kurang memadai. Gitu. Tetapi memang menguntungkan anak-anak yang bilingual atau punya kemampuan multilingual karena dia bisa mengisi gap itu, kekosongan itu dengan bahasa lain. Sementara kalau anak yang hanya satu bahasa, dia biasanya akan mengisi kekosongan itu yang vocabulary yang dia nggak tahu itu dengan
sign dengan tangan, dengan menunjukkan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi Bu Maria katakan, jadi kalau misalnya anak kita masih mixed language itu, kita juga jangan panik dulu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah, oh berarti dia vocabulary-nya masih kurang. Caranya saya setuju sih tadi beberapa ibu-ibu share juga ya gitu, pakai buku gitu, terus pakai tantangan-tantangan gitu, sehingga anak-anak, oh iya ya aku masih kurang nih, ayo kita belajar yuk, seperti itu. Gitu. Karena itu mungkin tambahan ya, itu proses yang wajar ya, mungkin mixing language tadi. Nanti kalau language-nya sudah berkembang dengan sendirinya, maka anak bisa memilah ya, kalau pakai bahasa Indonesia ini yang dipakai, kalau bahasa Inggris ini yang dipakai, dengan seiring berkembangnya bahasa itu sendiri. Yes, betul. Yes, Ibu Farida, silakan. Terima kasih Bu. Kalau di sini saya ingin bertanya Bu. Jadi kebetulan begini Bu, anak saya ini dari kecil ada histori dia keterlambatan bicara. Dan kebetulan sekarang juga untuk membaca mungkin masih belum selancar teman-temannya. Di sini saya juga jadi bingung Bu untuk mengajarkan lebih fokus ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia. Kadang anaknya juga jadi bingung gitu ketika saya switch ke bahasa Inggris, dia masih untuk membaca bahasa Indonesia aja belum lancar. Ketika membaca bahasa Inggris dia lebih bingung lagi Bu. Jadi lebih kadang dia membaca bahasa Inggris masih menggunakan sesuai tulisannya itu. Jadi dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini yang harus saya lakukan apa ya Bu ya? Karena kalau di sekolah kan lebih ke bahasa Inggris. Apa saya harus lebih fokus ke bahasa Inggrisnya untuk belajar membaca atau biar lebih gampang ke bahasa Indonesia dulu Bu? Terima kasih, Bu. Kalau untuk ini memang ada beberapa strategi yang bisa orang tua pilih, Bu. Bisa dengan salah satu konsisten. Di rumah Ibu membagi, mungkin nanti kita bisa punya pulse yang lebih lanjut ya Bu untuk membahas ini. Kita bisa sertakan counselor sekolah juga untuk membahasnya. Karena memang kita sebenarnya tidak akan mendalami hal ini. Cuma hanya berbagi saja, strateginya bisa macam-macam. Ibu lebih nyaman di mana untuk membantu anak. Jadi kalau ibu lebih nyaman dalam bahasa Indonesia supaya bisa jadi role model yang bagus juga, untuk jadi kekonsistenan dalam belajar juga bisa gitu Bu. Bila ibu tidak nyaman mengajarkan bahasa Inggris, it's okay. Jadi anak bisa membedakan, oh belajar yang bahasa Inggris di sekolah sama mama fokus di sekolah bahasa Indonesia, itu juga bisa Bu. Tapi yang penting adalah menjadi role model, teladan yang baik aja untuk semua bahasa yang digunakan. Karena yang sering digunakan oleh orang tua adalah mencampur tapi separo-paro. Biasanya untuk anak usia dini, orang tua cenderung menggunakan bahasa Inggrisnya hanya untuk noun. Kayak misalnya, mana apple-nya, mana orange-nya, gitu. Sementara lebih baik dalam struktur kalimat komplit. Mana ya buah jeruknya, atau where is your orange? Nah, jadi itu lebih baik. Kalau untuk belajar baca, membantu baca, kalau ibu lebih nyaman mengajarkan bahasa Indonesia, karena memang untuk mengajarkan phonics dalam bahasa Inggris juga butuh cara juga, silahkan bantu untuk bahasa Indonesia sendiri. Sebenarnya yang penting dalam membaca adalah anak mengerti phonemic awareness, perbedaan bunyi. Jadi dalam satu kata itu ada beberapa fonem. B sama A akan berbeda dengan B sama I. Nah, kemampuan ini yang perlu dibangun, dan tidak harus dengan drilling, tapi ibu bisa dengan lagu, dengan cerita. Jadi anak bisa tahu, oh ternyata kata suatu benda bisa direpresentasikan dengan tulisan. Nah, itu yang penting adalah misalnya yaitu ketika sebenarnya tidak banyak jauh Bu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk anak usia dini ya dalam belajar bahasa. Bedanya hanya di vowel. U-nya dibaca A gitu. Nah, kalau I masih sama sih sebenarnya kalau basic phonics. Jadi yang penting anak bisa membedakan bunyi dulu Bu. Phonemic awareness itu penting. Nah, untuk selanjutnya mereka menggabungkan B, ba gitu. Jadi BA, ba, BU, bu lah Bu istilahnya gitu. Jadi se-natural dulu aja. Komunikasikan dengan guru kelas, nanti kita juga bantu karena seperti yang Ibu bilang, apalagi kalau Ibu merasa ada delay dalam bahasa, itu akan kami bantu juga amati dengan learning support team kami Bu. Ya,
Tapi kalau untuk masalah membantu di rumah, silahkan ibu mulai dengan yang ibu nyaman dulu saja. Itu akan tetap membantu anak kok, terutama dari phonemic awareness itu tadi. Bu Maria, talking about phonics, maybe. Terima kasih Bu. Yeah, talking about phonics, maybe we can give you a little information, bocoran sedikit nanti ada parents as learners ya, Bu Maria, tentang phonics ya. Iya. Jadi untuk early years dan mungkin untuk parents kelas 1 dan kelas 2, nanti kita juga ada parents as learners tentang bagaimana mengajarkan phonics untuk anak-anak kita. Iya. It will be fun. Belajar itu harus menyenangkan, termasuk belajar baca. Jadi anak-anak yang belum bisa baca nggak stres begitu. Ini udah kayaknya banyak ya Bu meme-meme yang anak sambil nangis nulis apa itu, jangan sampai ya. Yang penting anak suka belajar. Kalau masalah baca tulis itu usia juga mempengaruhi. Semakin muda usia anak, semakin dia akan berpikir secara konkret dulu ibu-ibu. Baca, tulis itu sesuatu yang abstrak buat dia. Sampai usia 8 tahun, mungkin Bu Tika atau ibu-ibu psikolog yang lain bisa membenarkan atau menyalahkan saya. Ya sampai usia 8 tahun, anak masih menyerap yang lebih konkret gitu. Jadi ya ini loh gitu. Sementara bunyi huruf untuk jadi suatu arti itu masih abstrak buat mereka. Jadi don't worry ibu, kalau masih dalam timeline perkembangan anak, kita support saja dulu. Yes, Bu Tika. Iya, mau menambahkan untuk Bu Farida tadi. Iya, Bu Maria benar. Karena saya kebetulan ada ilmu lebih di psikologi. Sampai umur 8 memang anak-anak itu berpikirnya masih konkret. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari sensenya atau panca inderanya itu adalah yang dia pahami, dia terima gitu. Jadi kalau ngomongin soal bahasa, dari aspek psikologis, perkembangan psikologinya mungkin bisa, kalau saya lebih ngeliatnya ke aspek sosialnya ya Bu Maria dan ibu-ibu yang lain. Di aspek sosial bisa dilihat dari untuk identitas diri sebenarnya juga bisa. Jadi kalau misalnya memang kita orang Indonesia, nah itu bisa jadi satu bagian perkenalan untuk identitas diri dia juga, dan bahasa menjadi salah satu penguatnya menggunakan bahasa Indonesia kalau usia dini ini ya. Kemudian dari aspek lain dari sosial selain dari identitas diri adalah interaksi sehari-hari. Untuk interaksi sehari-hari juga, jika memang anaknya di sekelilingnya, orang-orang di sekelilingnya masih menggunakan bahasa Indonesia, mungkin akan lebih baik jika mempelajari bahasa Indonesia terlebih dahulu atau bahasa ibunya, karena berkaitan dengan interaksi dia dengan orang di sekitarnya atau dengan di lingkungan. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, nambahin dari Bu Maria tadi. Thank you Bu Tika. Nah ini gunanya kita sharing ya Bu, saling berbagi pengalaman dan informasi juga knowledge-nya. Ya nanti untuk baca tulis akan ada pas lebih lanjut ya Bu ya, ini termasuk kemampuan-kemampuan anak usia dini juga dalam menerimanya. Bisa kita lanjut ya ibu-ibu. So these are the things that we are going to do to find out about our students' language profile. Just like Ibu early mentions, for the early years and the lower grades of primary, we only will rely on parent survey. Ya, jadi nanti Ibu bisa melibatkan anak Ibu atau hanya berdasarkan pengamatan sehari-hari dalam mengisi survei bisa juga. But for the upper grades of primary, we will also do the graphic organizer to ask for their own experience or their understanding about their language profile. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang kami mau ajak Ibu dan Bapak sekalian berpartisipasi. Hanya 2 kali dalam sebulan paling banyak gitu. Dan kegiatannya ya tadi hanya having fun in your own mother tongue. Jadi kalau yang bahasa Indonesia pasti banyak sekali ya, misalnya cerita tentang satu alat musik saja, bawa alat musik atau ada klip tentang alat musik, ceritanya bisa panjang. Apalagi kalau ibu-ibu pasti tahulah siswa-siswa kami, mereka communicator semua, nggak akan kehabisan bahan diskusi ya. Jadi cuma kami hanya membantu orang tua untuk menjadi teladan role model dalam menggunakan bahasa yang bagus saja. Untuk kegiatannya atau apa bisa nanti diskusi dengan kami, kira-kira ini sesuai atau tidak silahkan, tapi
kami ajak kembali, yuk kita ajak Bapak Ibu untuk masuk ke kelas melakukan kegiatan fun ini dengan anak-anak ya. Karena sekarang online ya bisa juga mungkin main ular tangga online atau bercerita online gitu. Rencananya sih ke depannya bila sudah bisa tatap muka, sebenarnya ini rencana lama makanya ditunda-tunda terus ya Bu Erli ya, karena kesulitan mau melakukannya online dengan anak yang usianya masih cukup muda, yang untuk berpindah link saja susah gitu. Tapi kami mencoba ini lebih konsisten dengan satu period dalam tiap 2 minggu, karena kami melihat pentingnya juga mereka mendapat exposure yang bagus dari teladan yang bagus juga dalam menggunakan bahasa ibunya. Jadi silahkan ya Bapak Ibu, dilihat lagi Google Form-nya, boleh ditambahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Mother Tongue Activities ini. Nah, sekarang kita juga punya beberapa resources, online resources yang akan kami gunakan bila nanti kami harus membagi siswa kami dalam kegiatan Mother Tongue yang berbeda-beda. Jadi rencananya setelah kami mendapat informasi dari parent survey, kami akan mengalokasikan kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan bahasa ibu mereka. Kalau sekarang sementara kami belum dapat data dari survei ini, kegiatannya lebih multicultural yang sama-sama di kelas ya Ibu Erli, bukan begitu Bu Erli? Iya, Bu Maria. Jadi nanti Ibu Bapak masih melihat bahwa anak-anak masih belajar untuk secara umum, karena sambil menunggu surveinya kembali ke kita. Nah, nanti kalau surveinya sudah kembali ke kita baru kita mappingkan. Tapi sebelum itu, jadi anak-anak belajar dulu bahwa di dunia ini tuh banyak loh bahasa-bahasa yang lain, nggak cuma mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, tapi masih banyak yang lain. Nah, di sini kita menggunakan opportunity atau kesempatan ini untuk memperkenalkan itu kepada anak-anak. Mungkin, oke, Mas, silakan Bu Erli lanjutkan dulu. Sudah, ya. Enggak. Jadi kalau bahasa Indonesia, guru kita banyak yang bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Indonesia mungkin agak mudah. Yang maksudnya yang bahasa-bahasa lain kita benar-benar butuh nih. Berbagai resources, kita punya resourcesnya digital, tapi kan kadang-kadang kalau cuma baca buku, lihat-lihat video kan kurang menarik ya. Tapi kalau ada orang tua yang misalnya, oh saya bisa bahasa Korea, saya bisa bahasa Jawa loh, saya bisa bahasa Batak misalnya, lebih menarik kan kalau ada orang tua yang mau sharing, mau cerita dalam bahasa tersebut. Jadi lebih variasi. Kita udah siapin sih sebagai sekolah, cuma kan digital ya. Jadi kalau ada orang tua yang mau, lebih bagus sekali. Iya, betul. Nah ini Bapak Ibu, di sini di Mother Tongue Library kami ada bahasa Jawa, Japanese, Korean, Arabic, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, English, juga ada kita punya Hindi. So these are all the resources that we have, and our librarian are still continuing ya Bu Aini to keep adding and adding the resources over here. So that's the one, Bapak Ibu. Jadi tertarik ya Bapak Ibu untuk ikut di kegiatan ini. Bisa diskusi kok dengan kami sebelum hadir di kelas. Betul. Oke, this one Bu Maria. The screen belum berubah Ibu ya, Oke. Ya, ini kita coba lihat ya Bu, nanti kita akan buatnya dengan section-section yang lebih mudah untuk dilihat surveinya. Boleh mungkin kita coba buka ya Bu Erli? Baik. Ya, jadi ini adalah orang tua yang mengisi untuk anaknya. Kalau di secondary mereka mengisi sendiri, tapi ini orang tua yang mengisi untuk anaknya. Bisa melibatkan anaknya, bertanya langsung ke anaknya, atau untuk yang anak usia lebih muda mungkin langsung saja dari pengalaman sehari-hari ibu dengan anak ibu dan bapak ya. Jadi dimasukkan emailnya, lalu nama, kelasnya seperti biasa, tahun dan jenjang kelas saat mulai bersekolah di SPP, kapan mulai masuk di SPP, kelas berapa. Nah ini tadi yang Bapak Ibu sudah coba dengan kegiatan bersama Bu Erli ya, bahasa-bahasa apa saja terekspos-nya,
memang kefasihan tidak dipentingkan di sini, kami hanya mau melihat saja exposure bahasa yang dialami oleh anak Bapak Ibu ya. Jadi yang ditanyakan ini language profile anak Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu. Lalu Ibu juga ya Bu ya. Jadi ya. di sini pilihannya sudah banyak Bapak Ibu, tapi di sini kita juga punya other. Jadi bisa pilih lebih dari satu ya Bapak Ibu ya. Yes. Silahkan dijelaskan bila tidak termasuk yang kami sudah daftar di situ apa bahasanya. Lalu ini apa bahasa ibunya dengan penjelasan apa itu bahasa ibu. Lalu siapa saja, tadi kan di kegiatan Bu Erli juga, siapa saja yang menggunakan bahasa ibu yang sama kepada anak Bapak Ibu. Lalu kapan atau di mana, mungkin nanti kita bikin lebih jelas ya, seperti yang tadi Ibu Tika bilang, sering atau kadang-kadang itu juga akan kami tambahkan. Lalu bagaimana kemampuan berbahasanya. Nah, yang selanjutnya sama, tapi itu adalah untuk bahasa tambahan. Jadi kami menyiapkan kolom atau form untuk 3 bahasa tambahan. Mungkin tidak sebanyak itu juga sih, ada yang mungkin hanya 1, ada yang cuma 2. Kalau memang hanya 2, berarti yang ketiga tidak perlu diisi, Bu. Karena formatnya akan sama, seperti mother tongue tadi. Nah. Oke, terus sama sampai ketiga, masih sama. Nah, ini atas sedikit, Bu Erli, yang atas lagi. Nah, ini yang lebih banyak di sekolah, bisa tanyakan saja ke anaknya, ya. Lalu, bawah lagi. Nah, ini termasuk tadi kita mau cari tahu bahasa Indonesia, apakah bahasa gaul atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini memang agak susah, Bu. Kita menggunakan kata sedang dan lagi aja masih kecampur-campur ya, Bu. Ibu lagi masak, padahal ibu sedang memasak. Nah, kayak gitu-gitu. Lalu di rumah lebih sering berbahasa apa? Ini dalam area mana anak Bapak Ibu ingin meningkatkan kemampuannya, bisa dari pengamatan Bapak Ibu juga ya. Lalu lebih banyak utamanya menggunakan bahasa apa kalau sedang berinteraksi dengan teman-teman di luar sekolah. Itu sih sebenarnya simple, terlihat banyak karena kami menyediakan 3 slots untuk 3 bahasa tambahan, tapi sebenarnya strukturnya sama kok. Ya. Mungkin sekitar minggu depan kami akan kirim kepada orang tua untuk mulai diisi. Dan untuk lebih mudahnya kami akan bikin berdasarkan kelas, jadi tidak tercampur responsnya juga. Ini juga bagian dari IB Evaluation Visit ya Ibu Aini ya, salah satu informasi yang akan kita share ya. Oke. Nah, ini juga salah satu tambahan saja, tapi hanya untuk siswa kelas 4, 5, 6. Jadi, starting last school year, we have asked the student to share with us their feedback. Ya, ini berbeda dengan yang ada di background kami ya, Bu. Beda lagi, bukan yang do you need help form, tapi ini tentang kegiatan belajar mereka. Bu Erli, boleh langsung ke slide berikutnya. Kenapa kita melakukan ini? Karena ini bagian dari kami untuk mengakses diri kami sendiri dan juga membantu siswa mengenali hasil belajarnya dan bagaimana kita bisa membantunya. Jadi untuk guru kami bisa lihat dari survei ini adalah bagaimana progres dari siswa itu sendiri. Lalu guru bisa tahu bila ada masalah yang mengganggu pembelajaran bisa langsung diatasi atau ditanyakan kepada anak. Tapi bukan sekedar pembelajaran saja, tapi bisa juga masalah mungkin karena sekarang online, masalah saya juga baca hasil-hasilnya Bu ya, respon-responnya siswa. Ada juga masalah internet dan apa yang mungkin mengganggu anak dalam belajar. Lalu juga kami akan melihat well-being-nya anak melalui survei tersebut, apakah anak itu stres atau bagaimana sehingga kita bisa follow up juga. Ya. Nah, untuk kami sebagai tim leaders di PYP, apakah ada pola dari pembelajaran
challenges in learning that occurs throughout the school. Nanti saya sebagai kepala sekolah tentu ada meeting bersama kepala sekolah yang lain, kita membicarakannya, jadi kita lihat patternnya juga. Dan juga untuk melihat bagaimana pelaksanaan dari PYP kurikulum itu sendiri. Dan siapa yang bisa mengakses responnya, yang bisa mengakses respon dari anak hanya guru itu sendiri serta kami sebagai tim pimpinan ya di sekolah gitu yang mensupervise para guru-guru dan juga bertanggung jawab pada students well-being. Nah, itu akan dilakukan juga mungkin minggu depan. Jadi ini hanya melibatkan siswa, tidak melibatkan orang tua. Ini hanya orang tua perlu tahu saja. Lalu, nah jadi surveinya akan dikirim oleh gurunya langsung kepada anak. Jadi di akhir minggu, misalnya guru kelas pelajaran terakhirnya hari Jumat, berarti hari Jumat dia akan kirim. Tapi kalau misalnya ada pelajaran visual arts yang terjadinya di hari Senin dan itu saatnya untuk feedback untuk VA, bisa dilakukan juga. Gitu. Jadi akan dikirimkan langsung kepada siswanya dan guru juga melihat respon dari siswanya. Kita boleh lihat ya Ibu Erli contoh dari surveinya. Nah ini khusus untuk 4 Andalas. Di 4 Andalas ada Bu Rindu dan Pak Cepi. Nah ini yang mau kita tanyakan kepada siswa. Apakah ada masalah saat belajar di matematika, iya atau tidak? Kalau ada, apa? Nah nanti di follow up. Lalu di pelajaran UI, ada enggak masalahnya dalam BSI atau Bahasa Indonesia atau PPKN. Jadi anak bisa menjelaskan bila memang ada permasalahan dan guru langsung bisa interfere to support. Di ICT juga. Lalu terus Bully. Nah, di bahasa Inggris juga. Nah, ini bagian dari apa namanya Bu Erli? Appeal procedure ya. Jadi setelah melakukan assessment, anak juga terlibat dalam melihat hasilnya. Dia jadi istilahnya bisa bertanya ke gurunya, kok ini begini sih Pak, Bu? Kenapa saya dapatnya begini? Jadi bagian untuk feedback kepada anaknya juga, bukan sekedar dapat hasil atau score. Gitu. Bila memang dia merasa, I have done better than this, why the feedback is not like this, so students are welcome to communicate it to the teachers. Lalu ini untuk menanyakan dari sisi well-being-nya, supaya kita juga bisa reach out. Ya kita harapkan semua menjawabnya no, gitu Bu. Tapi ada saja sih yang menjawab memang mereka butuh bantuan. Oke, itu sih sebenarnya. Lalu kita juga tanya mereka, what are your suggestions to make the learning more effective? What can your teacher do differently to improve the lessons? Itu juga kita tanyakan kepada siswa. Ini bagian dari students agency juga ya, Bu Aini. Ya, jadi siswa mempunyai suara ya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya, itu informasinya, tapi ini hanya melibatkan siswa di kelas 4, 5, 6. Mereka sendiri yang akan memberikan feedback-nya terhadap pembelajaran mereka. Nah, itu sih sharing kita. Jadi ada 3 topik yang kita diskusikan hari ini, yaitu meliputi IB evaluation visit, student language profile, serta student feedback form for grade 4, 5, 6. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Oh, Ibu Justina is here. Oh, Hai Ibu Justin. Halo, selamat siang, good afternoon, all leaders, parents. Nice to see all of you again here. Saya ingin menggarisbawahi tadi, kenapa sih pentingnya kita belajar tentang bahasa-bahasa lain. So, we expose our students with different languages. Karena kedepannya kita bukan hanya bilingual saja, tapi multilingual. Di mana sekarang ini di masyarakat luar itu kita mempersiapkan anak-anak untuk menjadi global citizen. Misalnya anak saya kuliah di luar negeri, di sana salah satu kewajibannya adalah belajar bahasa lain selain bahasa ibu dan bahasa Inggris. Jadi
anak saya kuliah di luar negeri, kemudian mereka tuh harus mengidentifikasi saya mau belajar bahasa lain yang mana, sehingga mereka nanti akan bisa kompeten, not only knowing it, but competently use the language, use English competently, use their mother tongue competently, and also use another language. Nah, itu salah satu usaha kita dan juga didukung oleh IB juga, kita saling mendukung sehingga anak kita nantinya akan menjadi global citizens yang bisa multilingual. Itu yang perlu kita tekankan di situ. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di sini mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita disuruh language profiling? Apalagi sih ini? Nah, itu salah satu usaha kita untuk mengenalkan multilingualism. Nah, itu yang saya ingin tekankan karena multilingual itu ternyata juga bisa membuat anak-anak bisa lebih toleran dengan anak-anak lain dengan culture yang berbeda dan juga bisa meningkatkan kognitif mereka sehingga otak mereka bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih bagus lagi nanti ke depannya. That's one of the reason why we introduce the multilingualism. And then for the students agency yang students memberikan feedback, kita juga mengajarkan anak-anak agar mereka juga bisa memberikan feedback pada orang lain dan menerima feedback dari orang lain. Itu salah satu fungsinya juga. And everything has already been explained by Ibu Maria, Ibu Aini, and Ibu Early. Thank you very much. And thank you for the participations, all parents. See you again. Thank you. Thank you, Bu Justin. Bapak Ibu, is there any sharing or any question that you would like to ask us? Okay then, yeah, hopefully this session will be meaningful for everybody here. Semoga membantu kita bisa mendukung anak-anak kita dengan lebih baik ya, Bapak Ibu. Thank you very much for attending this session. Looking forward for the next pulse. Next pulse, I think in our schedule we are going to explain more about students' agency in relation with the personal inquiry. So, looking forward to learning together with you in the next session. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Bye. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Ibu.